Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Saya akan menjelaskan tentang apa itu fuzzy J-means atau FCM. Apa itu FCM? Teori FCM pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965 dengan nama Himpunan Fuzzy atau fuzzy set. FCM melihat keanggotaan sebuah data dilihat dari suatu nilai derajat keanggotaan yang jangkauan nilainya 0 sampai 1. Contoh sederhana, di sini terdapat dua orang pria, di mana satu pria tua yang memiliki rentang usia 45 sampai 65 tahun dan pria muda yaitu 10 sampai 25 tahun. Jika himpunan menyatakan batas usia tua dan muda adalah 35 tahun, nilai derajat keanggotaan 50% muda dan 50% tua. Selanjutnya yaitu terdapat 10 buah sampel data dalam vektor 3 dimensi, di mana di sini terdapat 10 responden dengan variabel X1, X2, dan X3. Dari data tersebut kita normalisasikan dengan rumus X dikurang X min per X max dikurang X min. Nah, bagaimana kita menentukan nilai dari X max berapa, X min berapa, dan begitu. Jadi, nilai X itu didapat dari setiap data yang ada di kolom X1. Misalnya, 11,5 adalah X. X min didapat dari kolom X1 juga, nilai min berapa dan nilai maksimalnya berapa. Maka didapatlah hasil normalisasinya di tabel berikut ini. Penetapan parameter. C yaitu klaster, di sini ada 3 klaster, dan W yaitu pangkat sama dengan 2, maksiter yaitu maksimal iterasi 5, dan PO yaitu fungsi objektif yang bernilai 1000. Iter yaitu iterasi sama dengan 0,1. Penetapan parameter ini sudah ada nilai ketentuannya. Inisialisasi. Matriks fuzzy pseudo-partition diinisialisasikan dengan memberikan nilai sembarang dengan jangkauan 0,1 dengan jumlah untuk setiap data baris 1. Maka dari baris pertama itu jika dijumlahkan sama dengan 1. Misal, Ani mempunyai UI 0,1 ditambah UI 2 0,7 ditambah UI 3 0,1 sama dengan 1. Begitupun Budi 0,3 ditambah 0,5 ditambah 0,2 yaitu sama dengan 1. Ci 0,7 ditambah 0,2 ditambah 0,3 yaitu hasilnya 1,2. Di data yang ada ini masih terdapat data yang belum mencapai yang melebihi nilai 1, lebih dari 1. Klaster pertama, yaitu kita dapatkan nilai dari UI 1 pangkat 2. Jadi di sini nilai UI ini kita pangkatkan. W-nya tadi, pangkatnya tadi kan 2. Jadi 0,01. Begitupun dengan ini, UI 1 pangkat 2 dikali X1-nya. Dikali dengan ini. Begitupun untuk XI2 dan XI3. Centroid.
Sentroid didapat dari jumlah dari UI1 pangkat 2 dikali XI1 dibagi UI1 pangkat W. Misal 0,65643 dibagi 1,46. Maka hasilnya yaitu 0,44961. Untuk fitur Y, UI1 pangkat W kali X2 per 1,46 ini. Begitupun untuk SE3 0,58667 dibagi dengan 1,46. Maka didapatlah hasilnya ini. Untuk klaster kedua sama perhitungannya seperti tadi. Nilai sentroidnya sama juga. Klaster 3 masih sama. Setelah kita dapatkan sentroid dari masing-masing klaster, kemudian kita gabungkan sentroid tersebut. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya, hitung nilai derajat keanggotaan setiap data pada setiap klaster. Yaitu rumusnya D buka kurung XA, C1 klaster 1 sama dengan akar X1 kurang C1 pangkat 2 tambah X2 kurang C2 pangkat 2 tambah X3 sama dengan C3 di pangkat 2. 0,82143 ini merupakan X1, kemudian 0,4496 merupakan nilai dari klaster pertama. Nilai dari X2 yaitu 0,7778 dikurang klaster 2 yaitu nilai sentroid kedua yaitu 0,6008 ditambah 0 yang merupakan nilai X3 dikurang 0,40183 itu nilai sentroid 3. Bagi 2 kemudian diakarkan dan hasilnya adalah 0,57558. Kemudian untuk sentroid klaster kedua dan ketiga sama rumusnya. Selanjutnya, hitung nilai derajat keanggotaan setiap data pada setiap klaster. Jarak ke sentroid klaster pertama yaitu 0,57758. Untuk Ani, klaster keduanya 0,38349, klaster ketiganya yaitu 0,64548. Selanjutnya mencari nilai keanggotaan dalam matriks pseudo-partition. U sama dengan D buka kurung X1, C1 pangkat min 2 per W kurang 1 per sigma I sama dengan 1 sampai K D X1, C1 min 2 per W kurang 1 sama dengan D buka kurung X1, C1 tutup kurung pangkat min 2 per W kurang 1 per D X1, C1 pangkat min 2 per W kurang 1 ditambah D X1, C2 min 2 dikurang W kurang 1 tambah D X1, C3 pangkat min 2 per W kurang 1. Kita masukkan angkanya. X1, C1 yaitu 0,58548
57558 pangkat min 2 per W kurang 1 per nilai dari DX1 W1 ini yang kemudian X1, C2 0,3849 ditambah nilai dari DX1 dan C3 ini yaitu 0,6458. Maka didapatlah hasilnya 0,24705. Begitupun untuk nilai klaster yang lainnya. Selanjutnya mencari nilai keanggotaan dalam matriks. Selanjutnya menghitung nilai fungsi objektif sebagai berikut. Klaster pertama dengan rumus buka kurung UI 1 pangkat W D X1 C1 pangkat 2. Klaster 2 sama juga seperti tadi dan didapatkan hasilnya seperti ini. Totalnya yaitu 0,81083. Iterasi melihat ambang batas. Jika PO dikurang P1 kecil iter, maka berhenti. Jadi nilai fungsi objektif P1 didapat sama dengan 0,81083. Perubahan fungsi objektif sama dengan 100 dikurang 0,81083 sama dengan 999,18917. Karena perubahan nilai fungsi objektif masih di ambang batas, maka dilanjutkan iterasi berikutnya. Iterasi ke N. Dan didapatkan total yaitu 0,73809. Jadi, nilai fungsi objektif Pn didapat sama dengan 0,73809. Perubahan fungsi objektif sama dengan 0,1083 dikurang 0,73809 sama dengan 0,07274. Karena perubahan nilai fungsi objektif berada di bawah ambang batas, maka proses dihentikan. Hasil ke raster. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. UI1, UI2, UI3, dan maksimum, serta klaster yang diikuti. Hasil akhirnya yaitu Ani berada di klaster kedua, Budi berada di klaster pertama, Cici berada di klaster kedua, Dela berada di klaster ketiga, Eka berada di klaster kedua, Ferry berada di klaster 3, Gio berada di klaster 1, Hadi berada di klaster 3, Indra berada di klaster 3, dan Jakal berada di klaster 2. Scatter plot menunjukkan sebagai berikut jika kita menggunakan MATLAB. Baiklah, sekian dari video dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.